Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ancup Supardi. Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan kelas C. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sistem informasi kesehatan yang merupakan jawaban dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dari dosen Bapak Nopidian Natasha Eskom MSI, di mana pada kesempatan ini tanggal 27 bulan 11 2020 merupakan ujian tengah semester. Baik, pertanyaan yang pertama adalah di bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang tidak bisa lepas dari sistem informasi, sehingga muncul istilah informasi kesehatan. Nah, katanya berikan penjelasan tentang sistem informasi kesehatan yang dimaksud. Untuk menjawab pertanyaan soal UTS tadi, saya akan menjawabnya. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, fakta, atau data. Kemudian yang untuk poin B-nya adalah komponen sistem informasi sendiri adalah diantaranya yang pertama adalah komponen input, yang kedua ada komponen model, kemudian yang ketiga ada komponen output, yang keempat adalah komponen teknologi, yang kelima komponen hardware, yang keenam ada komponen software, yang ketujuh ada komponen basis data, dan yang kedelapan ada komponen kontrol. Nah, apa sih yang disebut dengan komponen input? Komponen input adalah mewakili data yang masuk dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kemudian yang kedua adalah komponen model. Komponen model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data, input, dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga ada komponen output. Komponen output adalah hasil dari sistem informasi, adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat ada komponen teknologi. Komponen teknologi merupakan atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, kemudian menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima ada komponen hardware. Komponen hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database, atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Kemudian yang keenam adalah komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengelola, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Yang ketujuh, ada komponen basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS atau Database Management System. Yang kedelapan, komponen kontrol. Nah, komponen kontrol ini banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, atau kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisien, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Kemudian ada namanya proses sistem informasi. Di antaranya ada subsistem pencatatan dan pengumpulan data, kemudian subsistem pengelolaan data, kemudian ada subsistem analisis data dan pemekatan informasi, selanjutnya ada subsistem pelaporan dan penyajian informasi. Jadi
Sistem informasi kesehatan adalah suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan di semua tingkat pelaksana dan sektor-sektor pengembangan yang lain, atau suatu tatanan rangkaian bagian atau kegiatan yang saling terkait yang menghimpun berbagai macam data dan mentransformasikannya menjadi informasi kesehatan. Tujuannya, yang pertama adalah meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat. Yang ketiga, sebagian dasar evidence based bagi sistem kesehatan. Dan yang keempat adalah sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Jadi kalau menurut WHO, sistem informasi kesehatan itu adalah sistem informasi kesehatan yang merupakan salah satu dari 6 bidang atau building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Nah, kemudian keenam komponen building block sistem kesehatan tersebut adalah, yang pertama adalah service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah medical product atau vaksin and technologies atau produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan. Yang ketiga adalah health workforce atau tenaga medis itu sendiri. Yang keempat, health system financing atau sistem pembiayaan kesehatan. Yang kelima, health informasi system atau sistem informasi kesehatan. Yang keenam ada leadership atau government, yaitu kepemimpinan dan pemerintahan. Nah, sistem informasi dibagi menjadi 5 dominan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah penentu kesehatan yang meliputi faktor risiko, perilaku, keturunan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan data demografi. Yang kedua, input sistem kesehatan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, sumber daya, dan organisasi. Yang ketiga adalah output sistem kesehatan meliputi informasi, kemampuan pelayanan, dan kualitas. Yang keempat adalah hasil sistem kesehatan meliputi pemanfaatan pelayanan. Yang kelima adalah status kesehatan, meliputi angka kematian, kesakitan, atau ketidakmampuan dan kesejahteraan. Nah, kemudian pertanyaan UTS yang kedua adalah langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan. Nah, ini langkah-langkah pengembangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah meninjau kembali sistem yang ada atau reviewing the existing system. Yang kedua, menentukan kebutuhan data atau defining data needs. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi alur data atau determining the data flow. Yang keempat adalah desain pengumpulan dan cara pelaporan data atau desain the data collection and reporting tool. Yang kelima adalah pengembangan prosedur pemrosesan data, developing procedure for data processing. Yang keenam adalah mengembangkan program pelatihan atau developing the retraining program. Yang ketujuh adalah uji coba sistem atau pre-test testing system. Yang kedelapan adalah monitoring dan evaluasi pada sistem atau monitoring and evaluating the system. Yang sembilan adalah mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data atau developing data dissemination and feedback mechanism. Yang selanjutnya 10 adalah mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan atau enhancing the health management informasi system. Untuk pertanyaan UTS nomor 3 adalah DSS merupakan salah satu jenis sistem informasi. Carilah contohnya. Baik. DSS untuk menjawab soal tadi adalah DSS adalah di bidang kesehatan, yaitu contohnya adalah pengambilan keputusan umumnya dilakukan dari dua arah. Yang pertama area pertama atau lower level melibatkan manajemen pasien, diagnosa dan perawatan, pencatatan rekor, keuangan, dan manajemen inventory. Area kedua melibatkan keputusan level tinggi, memberikan sebuah keunggulan kompetitif. Jadi DSS mencakup semua fungsi dari manajemen pasien sampai manajemen inventory, saling berkaitan, yang disusun oleh UK General Pacific dan sekarang dinamakan Prodigi atau Preserving Rationality with Decision Support and General Pacific Study, yang menyediakan akses pada clinical knowledge base pada bukti-bukti terbaik yang ada tentang kondisi dan gejala yang dikelola utamanya oleh profesional kesehatan. Dan ini berupa panduan full text, referensi panduan cepat, leaflet, informasi pasien, informasi pada obat, dan setup head contact. Dan pertanyaan yang keempat pada soal UTS ini adalah berikan penjelasan lengkap tentang sistem informasi di puskesmas. Baik, saya akan jawab. Pertanyaan dari sistem informasi kesehatan yang ada di puskesmas adalah
Suatu proses pengelolaan data kesehatan menjadi informasi yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan program dan kegiatan. Prototip SIK atau Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan mengacu kepada kebutuhan informasi untuk mengelola klien dan unit pelayanan di tingkat puskesmas seperti SP2TP, indikator SPM, dan indikator Indonesia Sehat dan PISPK. Nah, prototip SIK puskesmas terdiri dari 7 subsistem, yaitu A. Subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Kemudian yang B-nya adalah subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat penjenjangan, riwayat latihan teknis atau fungsional, dan data riwayat penghargaan serta data penugasan pegawai. Untuk yang poin C-nya adalah subsistem sarana dan prasarana yang meliputi fungsi mengelola data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Poin yang D adalah subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. Untuk yang E-nya adalah subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar, BP gigi, KIA, imunisasi, laboratorium, dan mungkin ada yang UGD atau dengan tempat rawat inap, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA dan gizi, counseling, dan tempat-tempat umum. Pemberantasan penyakit penular, PKM, PSM, dan Perkesmas, di mana semua program hampir seluruhnya di puskesmas ada yang sudah memakai data komputerisasi dan link langsung online ke Departemen Kesehatan dan kabupaten kota. Kemudian yang F-nya adalah subsistem pelaporan yang berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan meliputi laporan SP2TP, LB1, LB2, LB3, dan LB4, dan laporan program. Tadi saya sudah sebutkan bisa dengan online, offline, dan secara langsung kita online ke Dinkes dan serta ke Depkes. Ada juga yang langsung berkaitan dengan pasiennya, kayak di puskesmas kami itu ada yang namanya mobil leprosis, seperti jadi sistem informasi itu bisa diketahui oleh pasien dan masyarakat umum lainnya seperti PISPK juga. Data-data PISPK yang dari 12 indikator itu bisa diketahui oleh masyarakat umum dengan membuka link dashboard IKS. Nah, seperti itu contohnya, atau bisa mendapatkan informasi-informasi tentang puskesmas bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, atau dengan informasi kesehatan itu baik pamflet atau poster-poster yang lainnya bisa dapat diakses melalui sistem informasi, baik dengan menggunakan metode informasi media sosial gitu maksudnya. Kemudian sistem penunjang yang menyediakan layanan penunjang seperti membuat backup dan restore data recovery, user list and rig assessment, user hotspot, message of network. Baiklah, saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS tanggal 27/11 tahun 2020 dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini yang ada di negara kita dan dunia segera berakhir agar kita semua bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Sehat selalu buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.